Diketahui segitiga sembarang KLM dengan panjang KL 10 cm, panjang LM 8 cm, dan panjang KM 12 cm. Panjang garis berat yang ditarik dari titik sudut K adalah, oke. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan ya, garis-garis apa aja yang ada pada segitiga ya. Garis-garis yang ada pada segitiga. Jadi di segitiga itu yang pertama nanti ada namanya garis bagi. Apa itu garis bagi? Garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sudut sama besar ya. Jadi dia bagi sudutnya sama besar. Jadi kalau misalnya nanti segitiganya seperti ini A, B, C, saya tarik dari A, yang penting sama, sudut A-nya dibagi 2. Kalau ditarik dari C, berarti sudut C-nya juga dibagi 2 ya. Dengan kata lain, berarti kalau garis bagi itu berarti membagi sudutnya sama besar. Lalu nanti yang kedua ada namanya nanti garis tinggi ya. Jadi kalau garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut ke sisi di hadapannya dan tegak lurus sisi di hadapannya. Berarti tegak lurus sisi di hadapannya. Jadi, kalau misalnya nanti ini ada segitiga ABC, kalau garis tingginya saya tarik dari A ke BC, yang penting dia tegak lurus. Atau kalau saya tarik nanti dari C, nanti kuncinya tegak lurus. Begitu juga kalau saya tarik dari B, ya. Nah, untuk segitiga sembarang, ya. Jadi kalau ada nanti segitiga sembarang, misalkan dengan sisi ABC ya, jadi panjang sisinya AB dan C, bahwa panjang garis tinggi dari A bisa dicari dengan rumus 2 per A akar S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Kalau ditariknya dari B, berarti 2 per B akar dari S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Kalau ditariknya nanti dari C, berarti 2 per C akar dari S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Jadi kalau misalnya apa itu S ya? Bahwa S itu adalah keliling dibagi 2. Misalnya ada segitiga. Nah, misalnya segitiga seperti ini. Ini misalkanlah 5. Ini 5 juga. Ini misalkan 8. Lalu ditanya, ini kita kasih nama aja ABC. Lalu ditanya garis tinggi kalau ditarik dari C. Berarti ini dia. Maka kalau seperti ini dia, nanti langsung aja. Berarti TC ya. T2 per C akar dari S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Kita cari dulu kelilingnya. 5 tambah 5 tambah 8. Berarti 18. Berarti S-nya berapa? 9 ya. Berarti nanti di sini jadinya ya itu 2 per C. C itu kan dia 8. Berarti 2 per 8. S-nya tadi 9. Berarti akar 9 itu, atau kita buat dulu, S-nya 9. 9 kurang 5 itu 4. 9 kurang 5 itu 4. 9 kurang 8 itu 1 gitu ya. Maka nanti jadinya 2 per 8 itu kan 1/4. Akar 9 3. Akar 4 kali 4 itu 4. Nanti saya coretkan 4 dengan 4. Berarti nanti garis tingginya itu kalau ditarik dari C itu panjangnya 3. Itu dia garis tinggi. Garis yang ketiga namanya garis berat ya.
Jadi kalau garis berat itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut, ya, dia ditarik dari titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi, ya, dan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Di hadapan itu sama. Nah, jadi kalau misalnya nih saya buat segitiga, nama segitiganya misalkan A, B, C. Kalau saya tarik dari A, berarti dia membagi BC-nya sama panjang. Kalau saya tarik dia dari B, berarti dia membagi AC-nya sama panjang. Kalau saya tarik dia dari C, dia juga membagi AB sama panjang. Tempat ketiga garis berat ini berpotongan, ya, dinamakanlah itu dengan titik berat, ya. Berarti ini namanya titik berat. Kemudian yang perlu kita ingat, kalau seandainya saya buat di sini D, E, F, lalu tempat berpotongannya saya ganti namanya O, maka DO banding OC itu 1:2. Sedangkan EO banding OC juga 1:2. FO banding OB juga 1:2, ya. Berarti kalau di sini 1, nanti di sini 2. Oke. Nah, lalu untuk mencari panjang garis berat, ya. Nah, tadi kan garis beratnya ada 3. Untuk mencarinya, kalau ditarik dari A, ya. Misalnya saya bikin namanya berat A, ya. Maka panjangnya adalah BA², itu adalah yang lengket ke A itu siapa aja? Si B, ya. Maka nanti dia setengah AB². Lalu si C juga kan, setengah AC² kurang 1/4 sisi di hadapannya, ya, berarti si BC, berarti BC². Kalau ditarik dia dari B, ya, langsung kita ingat aja yang lengket ke B itu ada A, berarti AB², kemudian ada C, berarti BC², lalu sisi di hadapannya namanya AC kan, berarti 1/4 AC². Kalau ditarik dari C, berarti jadinya setengah, yang lengket ke C ada A, ya, AC², kemudian BC², lalu di hadapannya namanya AB kan, 1/4 AB². Lalu garis yang keempat, ya, garis yang keempat itu namanya garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Garis yang ditarik, ya, dari titik tengah sisi sebuah segitiga, ya, ditariknya dari tengah sisi, lalu dan tegak lurus di titik tersebut. Jadi, kalau saya gambar sebuah segitiga seperti ini, misalkan namanya ini ABC, maka kalau dia yang pertama dari AB, saya cari dulu tengah-tengahnya AB itu di mana. Nih, misalnya dia di sini nih. Berarti kalau saya misalkan di sini D, berarti ini harus sama dengan ini. Lalu saya tariklah dari D kemanapun, ya, asal dia tegak lurus. Ini misalnya di sini. Nah, itulah dia merupakan garis sumbu, ya. Khusus pada segitiga sama sisi, ya, khusus sama segitiga sama sisi, keempat garis itu sama, ya, keempat garis itu sama. Maksudnya garis bagi sekaligus menjadi garis tinggi, sekaligus juga merupakan garis berat, sekaligus juga merupakan garis sumbu, ya. Nah, setelah penjelasan ini kita akan mudah menjawab soal nomor 4, ya. Pada segitiga sembarang KLM dengan panjang KL 10, maka kita gambar aja langsung, ya. Berarti misalkan namanya di sini KLM, ya. KL panjangnya 10, LM 8, KM-nya 12. Ditanya ditarik dari K, berarti kita bikin berat K. Yang lengket ke K itu kan yang mana? Berarti yang 10, ya. Berarti setengah dari 10 kuadrat.
setengah dari 12 kuadrat. Di hadapannya 8 ya, seperempat dari 8 kuadrat. Berarti 10 kuadrat itu 100 ya, kalau dibagi 2 jadi 25. 12 kuadrat itu 144, kalau dibagi 2 72, berarti 64 dibagi 4 itu 16. 25 kalau setengah dari 100 tadi 50 ya. Kalau 50 kurang 16 berapa? Itu 34 ya. Berarti B garis berat dari K kuadrat itulah 106. Sehingga kalau ditanya ditarik dari K itu adalah 106. Maka jawabannya C.